siang. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan organisasi dengan pembicara pertama yaitu Mbak Ika Fatul, dan pembicara kedua saya sendiri Syarifah Terus, pembicara ketiga Mbak Devi Priyatin, pembicara keempat Maria Ulfa, dan yang terakhir Esta Surinati Nurdini. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama yang akan diambil alih oleh Mbak Ika. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Farhatun Nazilah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, eksternal dan internal. Lingkungan eksternal merupakan elemen-elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Organisasi memperoleh input dari lingkungannya, bahan baku dan karyawan, memproses input tersebut dan memberikan output ke lingkungan produk dan informasi. Lingkungan internal berada dalam organisasi, bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan juga bisa dibedakan menjadi lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung direct terhadap organisasi dan yang tidak langsung indirect. Lingkungan yang berpengaruh langsung sering disebut juga sebagai lingkungan kerja, task environment, sedangkan lingkungan yang memengaruhi secara langsung disebut sebagai lingkungan umum, general environment. Contoh lingkungan yang berpengaruh secara langsung adalah perusahaan, pesaing, dan karyawan. Sementara itu, contoh lingkungan yang tidak langsung adalah kondisi demografis tempat organisasi tersebut berada. Lingkungan paling dalam. Lingkungan paling dalam adalah lingkungan dalam organisasi itu sendiri. Lingkungan ini terdiri atas karyawan, manajemen, komisaris, dan pemegang saham. Lingkungan paling luar adalah lingkungan umum, yaitu lingkungan yang berpengaruh tidak langsung terhadap organisasi. A. Lingkungan langsung. Lingkungan langsung akan memengaruhi nasib organisasi secara langsung. Karena itu, lingkungan tersebut dikatakan juga sebagai stakeholder, pihak yang menentukan nasib organisasi. Ada dua jenis lingkungan langsung, yaitu eksternal dan internal. 1. Lingkungan langsung internal. Lingkungan langsung internal berada dalam organisasi, bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal menjadi bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh manajer individual, bukan organisasi secara keseluruhan. A. Pekerja. Ketika karyawan belum bekerja pada suatu organisasi, ia merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Akan tetapi, sesudah bekerja untuk perusahaan, ia menjadi bagian dari lingkungan internal. Karyawan merupakan sumber daya organisasi. Hubungan antara manajer karyawan cukup menyita perhatian ahli manajemen. Jika karyawan dan organisasi atau manajer mempunyai tujuan yang sama, organisasi akan berjalan dengan semakin efektif. Akan tetapi, tampaknya konsep tersebut tidak mudah dijelaskan dan dilaksanakan. Akibatnya yang sering terjadi adalah tarik-menarik kekuatan antara keduanya. Jika manajer mempunyai posisi yang kuat, manajer tersebut akan memaksakan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan karyawan. Sebaliknya, jika karyawan terlalu kuat, karyawan akan memaksakan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan manajer atau organisasi. B. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris biasa dijumpai pada perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas (PT). Dewan Komisaris ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Keberadaan mereka semakin diperlukan apabila pemegang saham tersebar. Perusahaan PT yang besar dan menjual sahamnya di bursa efek akan memiliki ribuan pemegang saham. Pemegang saham tersebut akan mempunyai posisi yang lemah relatif terhadap manajemen karena mereka tidak mungkin bertemu dan bersatu mengawasi manajemen. Agar pengawasan menjadi lebih efektif, pemegang saham dapat menunjuk komisaris yang tugas pokoknya adalah mengawasi manajemen dan memastikan manajemen bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.
Dewan Komisaris sering lebih tergantung pada kepentingan manajemen dibandingkan terhadap kepentingan pemegang saham. Dalam situasi semacam ini, pengawasan menjadi kurang efektif. Sekian dari saya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari Mbak Ika, yang ketiga yaitu pemegang saham. Kita tahu pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan, dia itu bosnya, dia itu ownernya. Pemegang saham memberikan modal atau menginvestasikan dananya ke perusahaan. Dengan demikian, mereka memiliki hak dan kewajiban yang menyertainya. Hak mereka antara lain berbagi atau share keuntungan, menghadiri atau mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan hak-hak lainnya. Kewajiban mereka adalah menanggung risiko perusahaan seperti memberikan pengesahan dalam RUPS atas rencana kerja, laporan tahunan, dan penggunaan laba. Lalu yang keempat adalah jaringan stakeholder. Stakeholder itu adalah tokoh penting dalam perusahaan yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan tertentu. Contohnya seperti pegawai atau karyawan, pelanggan, staf, dan supplier. Sebagai contoh, pemegang saham menunjuk Dewan Komisaris, kemudian Dewan Komisaris mengawasi kerja manajemen dan prestasi organisasi. Dengan demikian, pemegang saham tidak hanya mempengaruhi organisasi sendirian, tapi juga melalui jaringan stakeholder untuk mencapai tujuan, yaitu lingkungan langsung eksternal. Lingkungan langsung eksternal itu terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok-kelompok lain. Yang pertama, konsumen. Konsumen itu orang yang membeli produk yang dihasilkan dari organisasi atau perusahaan dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen itu sering disebut sebagai pasar, yang berarti orang yang mempunyai kebutuhan uang dan kesediaan untuk membelanjakan uangnya. Konsumen adalah lahan pemasukan untuk perusahaan agar produksi perusahaan tetap jalan. Dengan hal ini, perusahaan harus mengenali perubahan selera kebutuhan konsumen tersebut. Yang selanjutnya adalah pemasok. Pemasok merupakan pihak yang memberi input ke perusahaan. Input tersebut dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi atau jasa yang diperlukan perusahaan. Dalam sektor tertentu, pemasok mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau hampir mirip dengan produk yang kita tawarkan. Definisi yang lebih luas menunjukkan bahwa organisasi akan bersaing dengan organisasi lainnya untuk memperebutkan sumber daya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Priatin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah biasanya berperan sebagai wasit dan memastikan aturan main berjalan dengan semestinya. Dalam peranan ini, pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan perundangan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Dalam pelajaran ekonomi, teori klasik mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan. Melalui perusahaan negara, perusahaan yang dimiliki negara, pemerintah menjadi pesaing langsung suatu organisasi yang berkembang keberadaannya pada bidang usaha yang sama. Manajer juga perlu memahami proses pengambilan keputusan pemerintah. Lembaga keuangan. Organisasi akan tergantung pada lembaga keuangan atau pasar keuangan.
Lembaga keuangan memberikan input modal keuangan yang diperlukan baik untuk mendirikan bisnis maupun modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Manajer harus memperhatikan dinamika pasar keuangan. Saat ini, instrumen-instrumen keuangan banyak yang bermunculan dengan tujuan menginvestasikan aliran dana dari pihak surplus ke pihak defisit dana. Organisasi dapat memilih pendanaan dalam bentuk utang dan bisa dari pihak bank atau mengeluarkan surat utang, obligasi yang dijual langsung ke investor. F. Kelompok-kelompok lain. Di samping kelompok-kelompok yang sudah disebutkan di muka, organisasi juga menghadapi kelompok lainnya yang belum disebutkan dari lingkungan kelompok tersebut. Biasanya tergantung pada jenis kegiatan organisasi. Organisasi rumah sakit akan berurusan dengan organisasi dokter atau juru rawat. Sementara organisasi perusahaan akan berurusan dengan organisasi serikat pekerja. B. Elemen lingkungan umum, lingkungan tidak langsung. Lingkungan umum tidak berperan secara langsung. Setidaknya pada suatu saat sekarang, lingkungan umum mempengaruhi organisasi melalui dua cara, yaitu pertama, mendorong pembentukan stakeholder. 2. Menciptakan lingkungan tempat organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Organisasi harus mengantisipasi perubahan tersebut. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi munculnya stakeholder baru. Misalnya, perubahan komputer baru bagi perusahaan komputer lama. Kehadiran perusahaan komputer baru meningkatkan persaingan. Berikut beberapa elemen lingkungan umum. Yang pertama, sosial. Ada demografi. Demografi mengangkut struktur kependudukan lingkungan organisasi berada. Perubahan demografi akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman baru bagi organisasi. Tergantung bagaimana organisasi mengatasi perubahan tersebut. B. Gaya hidup. Gaya hidup merupakan manufaktur keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang agar gaya hidup masyarakat akan berubah-ubah. C. Nilai sosial. Nilai sosial akan mempengaruhi organisasi. Sebagai contoh, masyarakat Amerika Serikat lebih menghargai usaha individu dan kompetensi. Banyak manajer yang sukses karena mempunyai daya saing individual yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Devi Pri. Kedua, variabel ekonomi. Variabel ekonomi jelas mempengaruhi kegiatan suatu organisasi. Jika suatu perekonomian mengalami resesi, organisasi akan semakin sulit bergerak. Jadi manajer dapat melihat indikator-indikator ekonomi untuk melihat kondisi ekonomi yang ada. Perubahan teknologi akan mengubah cara kerja organisasi dan juga memunculkan stakeholder yang baru, yaitu dimensi internasional. Dimensi internasional menjadi semakin penting pada era globalisasi. Perekonomian negara-negara di dunia menjadi semakin terbuka. Jadi perusahaan internasional jelas harus memperhatikan dimensi internasional. Yang C yaitu model hubungan organisasi lingkungan. Berikut ini akan membahas model hubungan antara lingkungan dan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan terhadap organisasi.
James D. Thompson mengajukan model bagaimana pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Dua dimensi dikenalkan dalam model tersebut, yaitu tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Yang kedua yaitu 5 kekuatan kompetisi. Cara lain untuk melihat lingkungan adalah dengan menggunakan kerangka 5 kekuatan kompetisi yang dikembangkan oleh Michel Porter. Menurut Porter, perusahaan mencari keuntungan berikut dengan 5 kekuatan kompetisi yang sama-sama mencari keuntungan juga. 5 kekuatan tersebut ialah yang pertama, ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulitnya untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan pesaing yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Beberapa hambatan bagi pendatang baru yaitu yang pertama, memerlukan dana atau modal yang tinggi, yang kedua, teknologi yang tinggi, yang ketiga, hak paten atau merek dagang, yang keempat, skala ekonomi, yang kelima, loyalitas pelanggan, yang keenam, peraturan pemerintah. Dan kekuatan yang kedua yaitu produk substitusi. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran, akan semakin menguntungkan perusahaan kita. Dan yang ketiga yaitu pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah pada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok memonopoli bahan baku yang ada. Dan yang B yaitu memonitor lingkungan tidak langsung. Manajer dalam hal ini melakukan pendekatan aktif dan diharapkan akan memperoleh peringatan awal apabila ada perubahan lingkungan tidak langsung yang akan berakibat signifikan terhadap organisasi. Untuk mengantisipasi perubahan pada lingkungan ekonomi, politik, dan sosial dengan baik, manajer harus membuat sistem informasi lingkungan. Informasi dapat datang dari konsumen langsung melalui salesman, dapat melalui publikasi populer seperti majalah dan koran, dan dapat melalui publikasi ilmiah seperti jurnal akademis. Dan yang C itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Manajer terpaksa menyesuaikan diri terhadap lingkungan jika kekuatan lingkungan tidak dapat diubah. Proses penyesuaian dapat dilakukan secara formal dalam manajemen atau perencanaan strategi. Dalam perencanaan tersebut, manajer menetapkan tujuan, mengevaluasi lingkungan, dan kemudian menentukan strategi yang tepat. Penyesuaian lain dapat dilakukan dengan mengubah organisasi, struktur, atau desainnya. Sebagai contoh, organisasi dengan lingkungan yang stabil akan lebih cocok menggunakan
desain organisasi yang memaksimalkan efisiensi, proses kerja yang standar, dan hubungan kerja yang formal barangkali akan sesuai. Sebaliknya, jika organisasi berada pada lingkungan yang dinamis, diperlukan desain organisasi yang fleksibel dengan desain semacam itu. Organisasi diharapkan mampu melakukan respon yang cepat terhadap perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.